Tuhan Yesus baik. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita akan siapkan hati kita di pagi hari ini dan kita akan buka hati untuk kehadiran Tuhan Yesus ya dalam hidup kita. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Kepada Ibu Weli Hukubun dipersilakan. Ya, baik, Bapak Pendeta. Shalom, Bapak Pendeta. Ibu Yeti, Ibu Baik, Cinta. bisa dibuka, Bu Weli. Ya, shalom. Amin. Buka ini, lagi buka. Tidak dengar, kah? Sudah Bu Weli, sudah ya. Oh ya, ya. Ibu Cinta, Ibu Meliawati, Yohan. Sudah dengar. Ya. Suaranya masuk. Selamat pagi. Puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tuhan setia menjaga, memelihara, bahkan memberkati hidup kita sehingga di pagi hari ini kita ada di hari yang baru dengan berkat yang pasti baru buat kita semua. Di pagi hari ini, di hari yang baru ini, untuk itu mari mendahului semua tugas pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan buat kita semua. Mari kita duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang sebentar kita dengar biarlah menjadi pelita terang di jalan kehidupan kita. Dan kita percaya sesuatu pasti terjadi bagi kita yang berkenan kepadanya, yang percaya melambaikan tangan dan memberikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk kuasa kasih Tuhan yang kita alami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam hadirat hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan yang bertugas di pagi hari ini. Host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan, hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Doa profetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Pengumuman oleh Ibu Yeti dari Kediri. Dan doa berkat. Untuk itu mari kita tenangkan seluruh hidup kita dan kita arahkan hati dan hidup kita lewat ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa Tuhan sudah membawa kami dari malam kegelapan. Yang penuh rahasia kami ada di hari baru di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami percaya ada berkat-berkat yang baru pula yang Tuhan akan siapkan buat kami di sepanjang hari ini. Yang berkenan kepadamu. Bapa, kami bersyukur karena waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan gereja Selsisi, kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan di saat ini untuk memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan di pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA.
Tuhan urapi berkati hamba-Mu dengan hikmat pewahyuan, kuasa pengurapan dari sorga buat hamba-Mu supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua di saat pagi hari ini. Berdoa untuk teman-teman kami yang masih di luar, yang belum masuk Roh Kudus bekerja buat mereka, mengingatkan mereka, berkati jaringan yang ada pada mereka sehingga mereka boleh ada sama-sama dengan kami lewat ibadah di pagi hari ini untuk memuji menyembah Engkau dan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah dari awal pertengahan sampai akhir biarlah ada dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan dan kami semua diberkati lewat ibadah ini. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini. Dengan hormat Bapak Pendeta disilakan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi karena-Mu. Haleluya. Soroklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oke, ya shalom, selamat pagi. Ya, mohon maaf ya. Haleluya, Ya, soraklah, ya, haleluya. ya, ya, silakan Bu Beli. Ya, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta untuk Oke, pelayanan di pagi hari ini. ya ini tadi petugas-petugasnya ini ya, Bu Beli. Oke, baik. Sudah sampaikan. Sudah ya, oke, sip. Terima kasih. Ya, kita akan siapkan hati untuk kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Selamat pagi Pak Lukas, shalom. Sudah bersama dengan kita ya. Oke, kita pujikan pujian ini. Lagu ini indah sekali ya. Sangat bawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan ya. Kita mau pujikan lagu ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Oke, kita besarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sungguh indah dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, sungguh besar nama-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita katakan sama-sama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Semuanya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ini doa kami Tuhan. Tepuk tangan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan, Bapa yang baik dan sangat mengasihi kita sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Praise God. Terpujilah Tuhan yang besar ada di sini. Ya, bersama kita semua. Haleluya. Syukur Tuhan. Praise God. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu sedang bekerja di pagi hari ini. Mujizat ajaib sedang terjadi bagi orang-orang percaya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau besar. Terpujilah Halo Tuhan semuanya, hari ini kita baru kita aja nih nyelesain instalasi lift. Bapa yang baik, haleluya.
dan Engkau penuh dengan kasih karunia-Mu bagi anak-anak-Mu pagi ini, Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari bersama angkat suara. Takkan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, Bapa yang sangat baik. Sebagaimana Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita memandang wajah Tuhan. Haleluya, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Mari bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapa, sangat ku cinta, Yesuslah Tuhan.
yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita ya pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memang benar Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang selalu setia menemani kami di sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan. Sungguh kami berbangga, berbahagia punya Tuhan Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh ada hidup di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini pun kami pun rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu buat kami. Biarlah kuasa otoritas-Mu yang yaitu Roh Kudus tercurah atas hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kata kalimat yang keluar dari bibir murid lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siap menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah ya di pagi ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan. Kita sudah tiba di serial yang ke-253 ya. Dan Pak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Oke, mari kita lihat tema kita malam pagi hari ini, kemuliaan Allah dalam mental pemenang ya. Nah, ini Tuhan mau kita semua punya mental pemenang ya, jangan punya mental pecundang ya. Karena orang yang punya mental pemenang itu sudah bisa dipastikan dia akan melewati setiap persoalan dan dia akan menang. Menghadapi musuh dia juga akan menang ya. Menghadapi situasi yang sulit, sukar, mustahil dia pun akan menang. Nah, ini yang Tuhan mau. Mental pemenang ini Tuhan ingin ada dalam hidup kita semua ya. Haleluya, mari kita lihat nats Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 12 ayat ke-8. Alkitab kita terambil dari Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Amin. Amin ya. Tadi malam saya sampaikan tentang kita punya status ya, kodrat ilahi. Itu kita menjadi anak Allah, saudaraku. Anak Allah itu bukan berarti bahwa Allah itu beranak dan diperanakan, tidak. Kalau di luar sana konsep mereka itu kan kawin-kawin ya. Jadi mereka berpikir kalau ada Allah Bapa, ada Allah Anak, mana Allah Ibu. Jadi mereka pikir Allah Bapa kawin dengan Allah Ibu, jadi punya anak namanya anak Allah. Anak Allah itu adalah sebuah sebutan, ya, sebuah gelar atau sebuah predikat, sama seperti anak tangga, ya itu sebutan. Anak kunci, anak emas, ya anak Surabaya, Arik Surabaya, misalnya gitu ya. Itu hanya sebutan. Anak panah, ya. Apakah bapak panah kawin dengan ibu panah lalu punya anak namanya anak panah? Tidak, tidak begitu soal. Itu sebutan. Nah, kita ini juga kan adalah anak. Secara roh anak Allah ya, karena Allah itu roh. Jadi memang secara jasmani kita ini anak dari papa mama kita, ayah ibu kita yang mereka kawin karena kasih sayang dan mereka punya anak. Ayah memperanakan, ibu melahirkan ya. Dan lahirlah kita-kita ini. Nah, di sini Bapak Ibu Tuhan tidak ingin kita jadi anak-anak gampang. Ya, saudaraku, anak-anak gampang itu mereka tidak punya mental pemenang. Ya, mereka maunya gampang saja. Tapi mereka tidak melewati proses. Nah, kita semua ini mengalami proses demi proses ya untuk mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menakjubkan. Itu memang tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Butuh proses, butuh perjuangan, saudaraku. Butuh yang namanya ketekunan, kesetiaan. Seperti petani, dia sebelum dia menuai apa yang dia sudah kerjakan
Di awal sebelumnya dia harus mencangkul tanah yang keras, dia gemburkan tanah itu, kemudian dia tandur, dia tanam benih. Dan ketika benih itu tumbuh, menghasilkan pohon, dan pohon itu menghasilkan buah yang lebat. Dan waktu musim panen, yang pertama-tama kali menikmati hasil panen itu adalah sang petani. Ya, demikian itu juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, Tuhan ingin kita juga punya mental pemenang, bukan mental seperti anak-anak gampang, saudaraku. Ya, memang susah payah, pontang-panting, saudaraku. Ya, penderitaan, kesengsaraan. Saya sudah sampaikan di awal-awal, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, Yesus dimuliakan kapan? Pada saat dia ada di atas kayu salib itu. Secara manusia, orang dunia berkata konyol, ya. Dia sesuatu yang sangat memalukan, mati dengan cara seperti itu, terhukum, saudaraku. Tapi tidak, itu demi menyelamatkan kita manusia. Dia harus rela membayar nyawanya, mati menumpahkan darah untuk menebus kita semua, membeli kita dari semua hutang-hutang dosa yang kita tidak bisa membayarnya. Ya, Yesus membayar lunas di atas kayu salib, dan Alkitab berkata, kemarin kita sudah renungkan ya, Filipi pasal 2, Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan siapa? Yesus, yang melewati proses penderitaan, penyaliban, kesengsaraan itu. Apakah kita harus melewati seperti itu? Tidak. Saudara, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi, persoalan pergumulan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam menghadapi hubungan-hubungan yang tidak enak, tidak baik. Saudara, itu satu proses. Supaya apa? Tuhan dapati kita bukan menjadi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu kalau kena masalah, mereka gampang putus asa. Kena masalah, mereka langsung, saudara-saudaraku, langsung putus asa, mereka hilang pengharapan, mereka meninggalkan Tuhan. Tapi anak-anak yang mengalami proses, ya, proses kehidupan ini yang tidak mudah, tidak begitu gampang, dia melewati semuanya, dan akhirnya dia punya mental pemenang. Ya, seperti kita lihat seorang Daud, ya, Daud sebelum dia menjadi seorang raja di Israel, raja kedua setelah Saul, dia mengalami proses penderitaan yang luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan angkat Daud menjadi seorang raja. Wow, luar biasa ya. Seorang yang terhina, yang direndahkan, yang dilupakan, tapi ternyata hati yang cinta Tuhan, Tuhan angkat Daud luar biasa. Kenapa? Karena hatinya selalu merindukan Tuhan, hatinya selalu cinta Tuhan. Itulah sebabnya satu ayat yang dia karang dalam kitab Mazmur, dia tulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi ada di dalam hati Daud sebuah gelora, ada api yang membara, yang begitu cinta kepada Tuhan, begitu kuat sekali. Dan itu yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud, saudara. Ya. Soal lihat lagi Yusuf. Yusuf dia juga diproses Tuhan luar biasa. Dia anak kesayangan ayahnya, saudaraku ya. Tapi saudara-saudara ini 11 orang, mereka iri hati dengan Yusuf. Mereka membenci, memusuhi dia, dan mereka, saudaraku, mereka menaruh dia dalam sumur. Setelah itu mereka angkat dia, mereka jual dia, saudaraku, kepada seorang kafilah Mesir, dan sampai di Mesir dia lagi dipekerjakan di rumah Potifar. Sudah bekerja sebagai pembantu. Akhirnya, saudaraku, Yusuf difitnah lagi oleh nyonya rumahnya, saudaraku. Oh, Yusuf melakukan perbuatan asusila. Yusuf dimasukkan dalam penjara, saudaraku. Namun di penjara Tuhan tidak lupakan Yusuf. Kenapa? Karena dia orang yang bisa dipercaya, saudaraku. Dan disitulah, saudara kasihan Tuhan jadikan Yusuf menjadi berkat buat teman-teman di penjara, saudaraku. Sehingga dua teman yang bermimpi, mereka tidak bisa menakbirkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpinya, dan akhirnya semua terjadi. Yang juru minum, saudaraku, dikembalikan pada posisinya semula, yang juru roti digantung, dihukum. Ya, itu terjadi seperti yang Yusuf katakan. Lalu kemudian waktu Raja Firaun bermimpi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu, maknanya begitu dalam sekali. Itu suatu rahasia, suatu misteri yang tidak bisa disingkapkan oleh orang-orang biasa. Bahkan orang pintar, saudaraku, paranormal, mereka tidak bisa memahami, mengerti arti mimpi raja itu. Lalu Yusuf dipanggil dan dia bisa mengartikan mimpi itu, saudaraku. Dan raja kaget. Raja bilang, orang seperti ini kita tidak akan dapati di mana-mana. Dan akhirnya Yusuf, seorang yang tadinya dimasukkan dalam penjara, akhirnya dimuliakan. Akhirnya dia mendapatkan posisi sebagai Perdana Menteri. Orang nomor 2 setelah Firaun. Firaun itu raja. Tapi urusan pemerintahan diserahkan pada Yusuf. Urusan logistik, keuangan, ekonomi, semua ada di dalam tangan Yusuf. Urusan negara itu ada pada Yusuf. Kecuali takhta. Takhta itu adalah milik raja, saudara-saudaraku ya. Dan luar biasa, saudara lihat ya.
saudara-saudara yang dulu menjual dia, memusuhi dia, menjauhi dia, saudaraku. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan ketika mereka datang menghadapi Yusuf. Saudara, saya mempelajari makna kehidupan ini, orang yang dimusuhi, orang yang dibenci, orang yang diperlakukan tidak baik, itu biasanya mereka dimuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya mentalnya sudah teruji, ya. Yusuf dilupakan, ditinggalkan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Wow, luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu kita belajar kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mental pemenang? Apa jawaban saudara? Jawabannya tentu ada, ya. Oke. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, ganjaran ini suatu proses, ya, dalam kehidupan ini yang harus diderita oleh setiap orang. Apa yang terjadi? Maka kamu bukanlah anak, ya. Berarti siapa? Tetapi anak-anak gampang. Nah, anak-anak gampang ini mereka tidak akan pernah dekat dengan Tuhan. Mereka malah hatinya menjauh dari Tuhan, ya, saudaraku. Mereka tidak akan pernah dekat dengan mujizat, mereka akan jauh dari mujizat, saudaraku. Mereka tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan, mereka akan jauh dari kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu bersyukurlah. Tuhan izinkan masalah terjadi, persoalan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, karir. Dan kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, menantu tidak bisa menolong, mertua tidak bisa menolong, kakak beradik, teman, sahabat baik tidak bisa menolong. Nah, saatnya kita baru sadar, oh ini aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Ya, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Itu lagu pujian. Tapi bukan cuma tiap jam, tapi tiap saat, tiap menit, tiap detik, karena nafas kita ini, saudaraku. Siapa yang tahu, saudaraku? Kapan waktunya nafas ini akan berhenti? Kapan waktunya nafas ini akan hilang, ambil dari kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kematian itu sangat dekat dengan manusia. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita rindu Tuhan dalam hidup ini. Mumpung kesempatan demi kesempatan, waktu-waktu yang Tuhan berikan, waktu yang berharga, kita mau gunakan itu, ya. Supaya kita tidak akan pernah menyesal di akhirnya. Saudara, mari kita lihat bagian penting ini. Haleluya, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam mental pemenang. Katakan amin, ya. Mental pemenang itu karena dia sudah melewati proses kehidupan ini, saudaraku, ya. Dia bisa melewati dengan baik. Dia bisa ucap syukur buat segala masalah. Walaupun ada masalah, dia tetap setia, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap ganduli Gusti. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang punya mental pemenang. Dan hal ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 18, ya. Indah sekali ayat-ayat ini, saudaraku. Mari kita lihat bagian-bagian ini, saudara-saudara, dan ini akan membahagiakan hati kita, akan membuat hati kita bergembira, hati kita berglori. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, Roma 8 ayat 16 sampai 18, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti. Ya, hari ini Tuhan mau kita mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Siapa dia? Mari kita akan lihat, saudaraku. Ya, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Ciri yang pertama. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang menerima. Katakan menerima. Lawan dari kata menerima apa? Menolak. 2 itu saja. Kalau saudara terima, maka itu akan menjadi kuat dalam hidupmu. Tapi sebaliknya kalau saudara tolak, itu akan melemah dan akan hilang, ya. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita menerima, makin kuat, itu menjadi kita menemukan sesuatu yang luar biasa, ya. Kita lihat, ya. Menerima apa? Menerima kesaksian dari Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita, yaitu orang percaya. Kita lihat, ya. Roma 8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Roh itu R besar. Ini roh itu siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Roh itu bersaksi. Bersaksi artinya dia itu bercerita, saudaraku. Ya, saudaraku, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Nah, kita ini punya roh, manusia itu punya roh, ya. Tinggal saudara, manusia itu dia punya roh, punya jiwa dan tinggal dalam tubuh ini. Jadi yang kelihatan adalah tubuh jasmani, ya, saudaraku.
Saudara kasih Tuhan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Allah, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bersaksinya bagaimana? Apa yang dikatakan? Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, ini perlu kita dengarkan kesaksian Roh Kudus. Kita menerima kesaksian Roh Kudus ya, bersama-sama dengan roh kita, orang percaya. Saudaraku, ini yang pertama. Jadi ciri dari kemuliaan Allah, saudaraku ya, dinyatakan di dalam apa tadi, saudaraku ya? Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ya, mental pemenang ini. Supaya kita mengerti bahwa kita ini punya mental pemenang, kita perlu menerima kesaksian dari Roh Kudus ya. Kesaksian dari Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita. Jadi kalau cuma satu saksi ya Bapak Ibu itu tidak kuat. Tapi kalau ada dua saksi itu makin meneguhkan ya. Suatu perkara di pengadilan dinyatakan sah kalau ada 2 atau 3 saksi. Kalau cuma satu saksi saja, perkara itu ditangguhkan, disangsikan, saudara. Nah, lihat, roh Allah dengan roh kita, manusia ini, bersaksi bahwa kita, saudara dan saya, adalah anak Allah. Sejak kapan kita menjadi anak Allah? Kemarin kita sudah bahas, dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama Yesus ya. Memang secara jasmani kita ini anak dari ayah ibu kita ya. Ya entah namanya siapa, tapi kita anak secara jasmani dari mereka. Tapi secara roh, ketika kita bertobat, kita terima Yesus dalam hidup kita, kita ini menjadi anak Allah. Jadi saudara-saudaraku, di dalam diri kita punya DNA ilahi, yaitu anak Allah ya. Bukan sekedar DNA jasmani secara lahiriah ya, secara saudaraku ya, jasmani secara manusiawi, tapi kita ini mempunyai DNA ilahi. Amin. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam mental pemenang? Mari kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang yang menyadari ya, setelah dia menerima kesaksian Roh Kudus, baru sekarang dia sadar ya. Dia menyadari bahwa dirinya adalah ahli. Ahli apa, saudaraku? Ahli waris untuk menerima janji-janji Allah dengan Kristus. Mari kita lihat ya. Roma pasal 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Amin. Amin. Siapa yang tidak ingin hal ini terjadi? Setelah melewati proses penderitaan, kesengsaraan, lewat sakit, penyakit, lewat keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan. Oh, pada akhirnya saudara saya dipermuliakan. Siapa yang tidak ingin? Semua kita ingin itu terjadi. Ya, saudara lihat orang-orang sukses, orang-orang kaya. Itu mereka ditempa dengan kehidupan yang keras, saudaraku. Mereka bekerja keras, mereka bekerja mati-matian, tanpa menyerah, saudaraku. Ya, rasanya mereka jadikan malam jadi siang, siang jadi malam, mereka kerja terus. Dan akhirnya mereka jadi orang sukses, saudaraku ya. Dan itu memang Allah itu adil. Orang yang bekerja, dia pasti menikmati hasilnya, ya saudaraku. Sama dengan kita juga, orang-orang yang giat dalam Tuhan. Kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan pada waktu kita mendapatkan saudaraku ya, reward, mendapatkan hadiah-hadiah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, itu keadilan. Misalnya diberikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, kebahagiaan, masa depan, dilancarkan pekerjaan, itu namanya Allah adil. Saudaraku ya. Jadi Tuhan itu tidak tidur, saudaraku. Gusti ora sare. Tuhan memperhitungkan apa yang saudara saya lakukan. Jadi mari kita lihat ciri yang kedua dari siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Nah, orang yang punya mental pemenang itu setelah dia menerima kesaksian Roh Kudus, yang kedua sekarang dia mulai menyadari. Ya, dulu dia nggak sadar,
dia sekarang jadi sadar ya, menyadari bagaimana bahwa dirinya adalah ahli waris. Ahli waris apa? Untuk menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini sangat indah sekali. Kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Nah, karena itu kalau kita sadar kita ini adalah ahli waris, mari saudaraku kita menjaga warisan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan ini, saudaraku. Ya, karya yang Tuhan berikan, karya penebusan ini, dengan kita terus tetap setia beribadah dengan tekun, beribadah dengan setia. Orang tidak setia, kita tetap setia. Orang tidak tekun, kita tetap tekun. Itu orang yang menyadari bahwa dia itu ahli waris. Ya, saudara tahu tentang ahli waris ini. Kalau sang ayah itu akhirnya meninggal, maka ahli waris itu diberikan kepada anak-anaknya. Ya, Tuhan sudah siapkan warisan-warisan ilahi, warisan surgawi bagi kita, saudaraku. Nah, karena itu mari kita menjaganya, dan kita selama ada di bumi kita menerima ya hak sebagai orang-orang yang punya ahli waris ini, saudaraku. Ya, kalau bukan ahli waris tidak akan pernah diberikan kepada mereka. Semua yang ada pada Tuhan, Bapa kita di surga, diberikan kepada kita anak-anaknya yang menjadi ahli waris, saudaraku. Nah, Abraham itu juga menerima janji-janji Tuhan, dan semua janji Tuhan digenapi, saudaraku. Anak cucunya diberkati Tuhan, mulai dari Isa, kemudian cucunya Yakub, kemudian dia punya generasi berikutnya. Saudara, semua diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Abraham tahu akan janji Tuhan. Dia akan menerima akan janji itu, saudaraku. Janji untuk saudara dia diberkati dan menjadi berkat itu sudah terjadi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, janji Tuhan itu ada dalam firman. Setiap hari kita dengar firman. Firman itu adalah sebuah perjanjian Allah dengan kita, saudaraku. Kalau kita sadar bahwa firman itu adalah sebuah perjanjian Allah dengan kita, maka Allah yang mengikat perjanjian itu, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Terkadang manusia bisa ingkar janji, saudaraku. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, ya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Kalau dia berjanji menyembuhkan penyakitmu, engkau pasti sembuh. Dia berjanji itu memberkati engkau pasti diberkati Tuhan. Dia berjanji itu memberikan engkau kemenangan, engkau pasti menang. Dia berjanji itu memberi engkau hari depan yang penuh harapan, engkau pasti mempunyai hari depan penuh harapan. Karena itu jangan pernah engkau ragukan akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak sama dengan janji manusia, ya. Tuhan tidak pernah berdusta. Sementara manusia bisa berdusta kapan saja dia mau, tapi Tuhan yang berjanji, dia tetap setia dengan janjinya. Saudara, beberapa tahun yang lalu kita sedang bicara tentang everlasting covenant, ya. Perjanjian kekal, yaitu ada di dalam firman. Kalau saudara lihat firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kitab yang pertama sampai kitab yang terakhir ya kitab Wahyu, itu isinya semua perjanjian Tuhan. Semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji tentang suatu tentang penyertaan Tuhan, janji tentang pertolongan Tuhan, itu semua ada di dalam Alkitab. Makanya bersyukur sekali setiap hari kita dengar firman Tuhan, Alkitab yang dibukakan ini, yang diperdengarkan suara Tuhan ini, kita dengar, saudaraku. Kita pelajari supaya apa? Kita sadar bahwa kita ini adalah ahli waris, saudaraku. Ahli waris untuk menerima janji-janji Tuhan itu. Haleluya. Saudara lihat ya. Dan lihat luar biasa anak cucu keturunan Abraham mereka diberkati orang Israel. Saudara lihat ya. Yang pegang perekonomian dunia ini mana? Siapa? Itu adalah anak cucu Abraham, Israel, saudaraku. Lihat saudara, produk-produk yang mendunia itu adalah punyanya orang Israel, saudaraku. Teknologi-teknologi yang canggih, saudaraku. Itu orang-orang Israel. Yang Google, apalagi YouTube, ya Facebook, itu orang Israel semua tuh. Jadi kalau ada orang membenci Israel itu salah besar, saudaraku. Yang mereka tidak boleh naik pesawat, mereka tidak boleh pakai handphone, saudaraku. Mereka tidak boleh pakai teknologi, karena semua ini hasil buatan orang-orang Israel. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Dan siapa yang mengutuki engkau, dia akan dikutuki. Makanya dalam doa kita selalu berkati bangsa Israel, berkati mereka, saudara. Karena mereka ini merupakan bangsa yang sudah terjadi ikatan perjanjian antara Allah dengan mereka, mereka dengan Allah. Bahwa mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Meskipun terkadang bangsa ini tegar tengkuk, keras kepala.
Tapi Tuhan sudah terlanjur mengikat perjanjian, Tuhan tidak bisa membatalkan lagi. Saudara kasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu, kita sadar sekarang kita ini juga adalah Israel rohani, ya. Kita adalah anak keturunan Abraham secara ilahi, secara rohani. Tapi yang aslinya itu adalah ada di Israel sana. Ya, makanya hari ini kita akan berdoa untuk Israel, kita berkati mereka, Tuhan sayangi mereka karena bangsa-bangsa yang lain mereka akan menyerang Israel. Kita doakan ini ya, supaya Tuhan sendiri campur tangan. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku, tentang mental pemenang. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang? Nah, kita lihat ini dia ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang meyakini. Meyakininya bagaimana? Meyakini bahwa penderitaan saat ini tidak akan terbandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada dia. Kita lihat ya, Roma 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Amin. Sehabis gelap terbitlah terang. Memang dalam kegelapan saudara dan saya banyak menderita, bergumul, menangis, berjuang, saudara pontang-panting dalam keadaan susah payah. Ya, terjadi tangisan air mata di situ. Tapi dengan proses kehidupan saudara tidak punya mental pecundang, tapi mental pemenang. Tuhan ingat akan janjinya. Dan ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi saudara saya. Ya, sebab itu aku yakin, ini Paulus bilang, sebab aku yakin, yakinnya bagaimana? Bahwa penderitaan zaman sekarang ini, orang sekarang ini mengalami penderitaan zaman sekarang ini secara global, ini masalah ekonomi, masalah keuangan, bisnis, karir, belum lagi masalah sakit penyakit, belum lagi masalah wabah-wabah yang terjadi, belum lagi musibah, bencana-bencana membuat orang menderita, saudaraku, ya. Penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Memang betul Bapak Ibu, dalam dunia ini saudara saya menderita. Tapi ingat, ketika kita tidak menyerah, kita tekun mencari Tuhan, gandoli Gusti, akan datang saatnya di mana engkau akan selesai dengan penderitaanmu. Engkau akan keluar dari penderitaanmu satu persatu. Ya, dan engkau akan masuk kepada musim-musim yang baru, di mana Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya di sana. Ya, orang yang menangis tidak selamanya menangis. Ada saatnya Tuhan menghapus air matanya. Orang yang susah tidak selamanya dia susah. Ada saatnya kesusahan itu akan berganti dengan sebuah kesenangan yang luar biasa. Orang yang bangkrut, yang terpuruk, tidak selamanya dia bangkrut, terpuruk. Ada saatnya Tuhan bawa dia ke satu musim yang baru. Dia akan dipulihkan kehidupannya, keuangannya, ekonominya. Ya, saudaraku, orang yang mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, menyedihkan, ada saatnya dia akan keluar dari semuanya itu. Dan dia mengalami sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi inilah saudaraku, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita semua, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan izinkan engkau dalam masalah, jangan pernah engkau menyerah, ya. Jangan pernah engkau menyesal, jangan pernah engkau kecewa dengan Tuhan. Ini hanya sementara, katakan sementara, ya. Penderitaanmu sementara, ini tidak selamanya. Ya, engkau menangis itu tidak selamanya engkau menangis terus. Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, saudaraku. Ada waktu-waktu di mana engkau dan saya menangis. Ada waktu-waktu engkau dan saya mengalami satu kerugian. Ada waktu-waktu engkau dan saya dilupakan, ditinggalkan. Tapi ada waktu-waktunya Tuhan akan memuliakan engkau dan saya. Nah, ini yang namanya mental pemenang di sini, ya. Bukan mental pecundang, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya, perhatikan baik. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima sebutan bahwa dia adalah sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Siapa yang bilang kita adalah anak-anak Allah? Yang bilang adalah Allah sendiri.
melalui Roh Kudusnya, Roh Allah yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bersaksinya bagaimana? Bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, ini satu sebutan yang menjadi suatu identitas kita secara ilahi. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Memang secara jasmani, secara lahiriah kita ini anak-anak orang tua kita di bumi, ya, secara jasmani, papa mama kita, ayah ibu kita. Tapi secara ilahi, secara roh, kita diakui sebagai anak-anak Allah. Kapan itu terjadi? Pada waktu kita bertobat, tinggalkan hidup yang lama, kita buka hati terima Yesus. Yohanes 1 ayat 12 bilang, semua orang yang menerimanya diberi kuasa, ya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, ya. Nah, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini. Siapakah orang percaya? Ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Wow, ini keren. Dahsyat ini. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia dipermuliakan. Katakan dipermuliakan. Bersama-sama dengan Kristus. Yesus Tuhan kita. Yesus dimuliakan. Kapan? Pada waktu dia ada di atas kayu salib. Nah, saya selalu katakan tidak ada penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa kesengsaraan penderitaan. Semua yang kau lewati. Baru kau lihat endingnya, engkau akan dimuliakan Tuhan. Ya, mari kita lihat. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Amin. Pada waktunya orang-orang itu akan berkata, nggak nyangka ya, kamu sekarang sudah diberkati, kamu sekarang sudah dipulihkan, kamu sekarang jadi orang yang berbahagia, kamu sekarang jadi orang yang paling beruntung, saudaraku. Pada waktunya mereka akan lihat itu terjadi, saudaraku. Memang awalnya mereka lihat, mereka dengar, mereka saksikan engkau dan saya dalam keadaan tidak baik, tidak enak, terpuruk, menderita, dalam keadaan kesesakan, jalan buntu, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi engkau dan saya gandoli Gusti terus setia ikut Tuhan terus. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Dan pada waktunya, saudaraku, dan Tuhan mempermuliakan saudara dan saya, ya, bahwa mereka akan sadar, oh ternyata orang ikut Tuhan gak sia-sia. Orang setia dengan Tuhan, melayani Tuhan gak sia-sia. Alkitab berkata dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, ya. Sebuah pujian nyanyian Jawa berkata, dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe uripku munda berkahe, ya. Jadi ikut Tuhan gak rugi. Yang rugi itu bagaimana kalau kita tidak ikut Tuhan? Kita tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati, itu rugi, Bapak Ibu, nanggung namanya, ya. Saudara, di Alkitab ada dua orang yang punya mental pemenang, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka ikut Tuhan dengan setia, saudaraku. Apa yang dikatakan pemimpinnya Musa, mereka taati, saudaraku. Sementara mayoritas yang lain, yang 10 orang itu, mereka berontak, mereka menggerutu, mereka sambat, mereka marah-marah, ngomel-ngomel, saudaraku. Dan akhirnya apa? Mereka dipagut oleh ular berbisa dan mereka mati di padang gurun. Artinya apa? Mereka tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku, dua orang yang punya spirit excellent, yang punya roh yang luar biasa. Siapa bilang mereka tidak menderita? Siapa bilang mereka tidak mengalami banyak kesukaran, kesulitan? Banyak itu terjadi dalam hidup mereka, tapi mereka tidak menggerutu, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka terus ikut Tuhan. Dan akhirnya, dua orang ini, Kaleb dan Yosua, yang berhasil memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku, bersama dengan keturunan mereka, Tuhan izinkan memasuki. Lalu yang mayoritas yang lain di mana? Tuhan tidak izinkan mereka masuk di sana. Kenapa? Karena mereka ini, saudaraku, tidak punya mental pemenang, sehingga mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tanah yang diberkati Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu, mari saudaraku, miliki mental pemenang. Ya, melewati proses demi proses, jangan menyerah, terus maju.
Kepada Tuhan engkau berserah, kepada masalah jangan engkau menyerah. Masalah apa yang terjadi, terobos saja, maju aja dengan Tuhan, ya. Orang mau bilang apapun tidak peduli, terus engkau maju dengan Tuhan, gandoli Gusti. Karena engkau tahu, saya tahu, kita tahu bahwa ke depan Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik di sana. Amin, ya. Sebentar lagi saya lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi bagi kita sekalian. Katakan amin. Dan yang terakhir ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dahsyatnya, dia menerima kemuliaan. Ya, kemuliaan dari Allah melebihi penderitaan yang dialaminya. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Tidak sebanding, saudaraku. Kemuliaan yang Tuhan berikan dengan penderitaan yang kau alami sebelumnya itu tidak sebanding. Penderitaan saudara dan saya itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan penderitaan Yesus di atas kayu salib, ya. Kesengsaraan yang Yesus alami itu melebihi kesengsaraan kita, saudaraku. Kalau Tuhan izinkan kau mengalami penderitaan masalah keuangan, ekonomi, saudaraku, hadapi semua dengan hati bersyukur. Jangan menggerutu, tetap percaya. Tuhan punya cara untuk memberkatimu. Tuhan punya kuasa untuk memulihkanmu, menyembuhkanmu. Tuhan punya anugerahnya untuk melimpahi engkau dengan segala berkat yang terbaik, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, semua penderitaan itu akan berakhir asal engkau tetap setia, punya mental pemenang, dan engkau akan melihat karya Tuhan yang besar. Sehingga banyak orang menyaksikan, ternyata kita berpikir mungkin dia nggak punya masa depan. Kita berpikir dia orang yang gagal, sudah tidak ada lagi harapan. Ternyata hari ini dia diberkati Tuhan. Wow, siapa mau nyangka bahwa Yusuf akan menjadi seorang perdana menteri di Mesir? Siapa mau nyangka bahwa Daud pada akhirnya menjadi seorang raja? Mereka melewati penderitaan, saudaraku. Namun mereka tidak menyerah kepada masalah. Ya, saudara, mereka terus punya mental pemenang. Mereka hadapi semua tanpa menyerah. Mereka terus maju. Dan akhirnya mereka dimuliakan. Saya percaya semua kita yang hadir malam pada pagi ini, yang punya mental pemenang, kita pada akhirnya dimuliakan oleh Tuhan, ya. Tuhan berkati kita semua, dan selamat pagi Pak Anto, Bu Indriani. Selamat pagi Pak Mori sudah bersama kita, ya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan ini, dan Ibu Indriani akan menaikkan doa buat kita semua lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan. Sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sabda-Mu menjadikan tema dalam kehidupan, dan kami percaya Tuhan kami akan menjadi mental pemenang, bahkan jadi pemenang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Allah yang kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Kami tak mampu Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Manusia tidak bisa diandalkan. Kaulah andalan dalam hidup kami Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan. Untuk merasakan kerajaan-Mu, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Dan kami akan melakukan dan tetap setia pada Engkau Tuhan. Dan kami tahu Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami puji, kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan sepanjang hari sampai masa hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah segalanya, dan Kaulah yang kami berserah kepadamu Tuhan. Ampuni bila kami bersalah kepadamu Tuhan dan kurang setia Tuhan. Ampuni yang itu Tuhan. Kami percaya ketika kita mengancam Engkau ada mujizat. Ada alat yang kita tapi itu selalu mendengar doa kami, ya. Ya. Merantau. Saya dari Jawa Tengah, Pak Gianto ya juga dari Tuban, saya dari Lasem.
saya harus kerja untuk kehidupan sehari-hari. Memang saya dulu itu dijodohkan dengan orang kaya. Saya enggak mau. Saya malam saya tidur sama ponakan saya. Wah, Pak, kenapa dapat saya ada dekat selalu ngejar-ngejar saya. Dia kakaknya dapat istri yang punya kongguan Mayora, ya, Mayora itu. Saya nggak mau sama dia. Saya bilang saya nggak mau. Saya akhirnya saya lari ke Surabaya. Saya kerja. Saya juga nggak tahu ya ketemu Pak Gianto karena Pak Gianto itu rumahnya dia tinggal kakaknya tinggal Pak John kan tahu Bu Chandra. Bu Chandra itu dulu tinggalnya di Kupang Praupan Pak John, Pasar Kembang situ. Depannya itu rumah kakak mama saya ya. Ya dari itu dan mamanya itu seorang penjahit. Saya itu enggak secara kebetulan kalau Desember itu pasti bos saya kasih saya kain. Saya jahitkan ke mamanya itu. Dari saya kenal sama mertua itu sebagai penjahit ya. Ya itu Tuhan temukan berbagai masalah yang kami hadapi. Kalau saya orang bilang itu sudah makan garam. Saya harus kerja keras, dia kerja keras. Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah sampai saya dikatakan keluarga kami kontraktor karena kami kontrak mengontrak dulu itu tinggalnya. Dulu bosnya menjanjikan rumah di Tropodo, tapi saya tinggal di situ gaji nggak naik-naik. Akhirnya saya keluar dan saya harus belajar bekerja sendiri. Saya jual makanan apapun saya jual sampai si anak saya sampai saya akhirnya jual singkong sehari pertama 10 kilo sampai jadi 100 kilo. Akhirnya kaki saya nggak kuat karena terlalu capek harus urus anak, harus urus kerjaan. Terus suami saya, coba kamu nggak usah kerja, kasihan anak-anak. Ricky dulu nakal sekali. Dia kalau nggak disuapin mama nggak mau makan. Jadi saya itu harus itu kamu jangan kerja, kasihan anak-anak. Kalau kamu kerja salah satu aja yang kerja, dia kerja. Saya itu kehidupan juga pas-pasan. Saya harus kasih uang mertua juga nggak punya. Jadi saya itu kerja jual makanan. Kalau orang kerja jual makanan itu orang bilang badi makan, dia bilang gitu ya. Tapi Tuhan itu tahu dengar doa-doa saya ya. Makanya si Riko bilang, mama itu loh jualan opo mesti payu. Saya dulu jual baby doll. Itu banyak orang beli saya itu sampai kalau ke sekolah saya bawa baby doll itu antara anak-anak sekolah. Yang beli guru-guru saya hutangkan 1 bulan dia bayar. Saya berbagai cara ya. Tapi Tuhan itu dengar doa saya ya. Kemarin saudara saya Jakarta bilang, kamu loh dulu adiknya yang meninggal Pak John, dia bilang, kamu dulu loh dapat engkauku, kok kamu nggak mau. Dia memang kaya buka toko emas di Lasem. Saya bilang, enggak, aku nggak mau. Kok kamu pilih Un? Memang suami saya itu namanya Un ya. Saya bilang dia itu orang baik dan takut Tuhan dan dia orang kerja keras, saya bilang gitu. Tapi sebelum dia meninggal, saya selalu bilang gini, Pak, besok jangan lupa kalau kamu nikah sama aku belikan rumah pojok. Saya selalu bilang gitu. Ya kalau aku belum punya rumah ya saya kontrak-kontrakan, dia bilang gitu. Dia berusaha untuk memberikan. Ojo kowe mati ninggalo utang. Saya pernah bilang seperti itu ya. Terus saya bilang, nek kowe mati aku kok kowe sisa nukokke omah Samblino Semarang. Saya bilang gitu. Ternyata Tuhan itu jawab sebelum dia meninggal, rumah ini sudah dilunasi sama bosnya. Saya juga itu secara tidak kebetulan dia kerja, diajak kerja sama. Terus setelah itu saya beli rumah ini, saya jual bengkel saya yang kecil di belakang Pondok Canda Tambak Sawah itu.
untuk uang muka rumah ini. Terus saya sebelum suami saya meninggal, itu suami saya sakit-sakitan itu resign dia. Setelah resign itu bosnya tanya, Cik, minta apa kalau suamimu keluar dari kantor? Saya bilang, lunasi rumahku Pak. Saya bilang gitu. Karena rumah ini dulu atas nama bosnya. Karena saya mau ngambil rumah ini, umur saya sudah 50, suami saya 55. Itu kalau ngambil rumah dari bank itu harus gajinya lebih dari 12 juta. Dia bilang gitu. Akhirnya saya kesulitan cari orang untuk itu. Akhirnya saya bilang sama bosnya, Pak, gimana kalau rumah atas nama situ aja ya Pak, nanti saya yang ngangsur. Oh, secara kebetulan dia mau, sehingga rumah ini diproses sama kantor dengan rekening koran kantor, 1 bulan sudah jadi milik saya. Luar biasa ya, sampai saudara saya, loh ini omaiku sido tiba kamu. Iya, kok cepat prosesnya? Karena saya juga kesusu pindah dari gang, beda 2 gang. Rumah saya dulu kontrak di 2 gang rumah ini. Saya itu memang Tuhan itu punya rencana yang indah ya, sehingga kemarin suami saya keluar, bosnya juga kasih uang saya, mobil dikasihkan. Saya dikasih uang 1 bulan 10 juta sampai setahun setengah untuk menghidupi anak-anak. Bahkan saya untuk modal si Ricky kerja, dan Tuhan itu mendengar doa-doa saya ya. Orang bilang sampai saudara saya bilang, saiki insugih karena bojone mati di COVID. No, dia bilang, saya itu menyesal sama keluarga saya berkata seperti itu. Sampai saya marah. Aku sugih karena bojoku kerja keras, saya bilang gitu. Enggak ada orang kaya tanpa kerja keras. Dia bilang suami saya di COVID kan. Itu karena doa-doa sama keluarga. Nah, dulu banyak yang saudara saya tidak suka sama suami saya. Pertama dia orang nggak punya, ya jadi itu suami saya nggak disukai sama keluarga saya. Makanya saya itu harus kerja keras, dua-dua kerja keras. Bahkan kebiasaan saya itu bangun 2:30 Pak John. Makanya saya itu kalau jam 3 udah bangun, karena saya itu dulu hampir nggak pernah diam. Malam saya masih ngajari anak, sore jam 4 anak-anak tak leskan. Itu saya masih ngajari anak jam 7 pulang dari jual singkong. Waduh, kalau kerjaan saya itu nggak ada hentinya. Dan saya sekarang minta maaf Pak John. Kadang-kadang si Sansan itu pulangnya terlambat. Jadi saya itu harus urus cucu. Kalau secara manusia orang nggak bisa. Saya itu pagi udah bangun, ya gini harus sudah nyuci, sudah masak. Nanti setelah doa ini saya harus siapin makan mantu untuk berangkat kerja, ngurusi anjing, ngurusi maklek. Waduh, kalau nanti jam 5:30 saya sudah ngurusi cucu sampai 6:30, kadang-kadang sampai jam 7 saya, sehingga terlambat untuk doa. Tapi Tuhan itu selalu mendengar doa saya, sehingga kalau saya sempat waktu pasti saya sempatkan untuk doa. Itu Tuhan tolong kami ya, keluarga kami dipulihkan Tuhan, bahkan Tuhan selalu menolong kami, dan terima kasih atas doanya kemarin Maklek usia 82. Saya juga kecewa sama anaknya Maklek. Kemarin saya doakan. Anaknya itu nggak pernah tengok Maklek Pak John. 1/2 tahun sekali dia tengok Maklek. Bahkan kalau dia tengok Maklek alasannya repot. Juga nggak pernah biayani Maklek. Kasihan Maklek. Orang dulu Pak Yanto sempat negur saya. Enak ya Bu Indri mau terima Maklek karena Maklek orang kaya. Mungkin Bu Indri dikasih anaknya. Saya bilang 1 sen pun Maklek ditaruh sini nggak pernah kasih uang kepada saya bilang gitu. Memang Tuhan selalu cukupkan keluarga kami, dan kami sempat ditegur sama saudara-saudara kami. Kenapa kok kamu mau terima Maklek, terima ponak-ponakan? Saya tuh ya kasihan sama ponak-ponakan, karena satunya nggak punya orang tua, mamanya kena autoimun sehingga matanya yang buka cuma 1, yang Robi satunya adik saya juga nggak kerja,
sehingga saya harus nguliahkan ponaan. Itu saya sekarang udah nggak kerja, kerjaan itu saya serahkan sama Ricky, ya. Tapi Ricky itu saya selalu doakan dia sehingga dia dapat menghidupi keluarga kami, ya. Dia tumpuan dalam hidup kami. Saya itu nggak bisa tanpa Tuhan, ya, yang selalu kami berdoa buat anak-anak kami, ya. Tuhan selalu dengar. Terima kasih Pak John. Saya juga ini masih bergumul dengan Chris, ya. Chris ini tanggal 12 harus kembali karena kemarin itu di foto itu ternyata fotonya masih ada apanya gitu loh Pak John, ada apanya yang kuning sehingga dia harus kembali lah, pengaruh radiasi sehingga dia harus kembali lagi satu bulan lagi. Itu juga keluarga saya sudah tidak setuju Feli nikah sama Chris karena Chris sakit sehingga dia bilang kena tumor sehingga Feli suruh memutuskan. Saya bilang dia bilang dia orang baik. Dia itu lo gaji entek, gue itu gue berobat di Penang. Saudara saya selalu negur gitu sehingga tapi saya sama Feli saya bergumul sama Tuhan sehingga kami percaya Tuhan dengar doa saya sehingga Chris bisa sembuh dan nanti bisa nikah sama Feli. Saya juga nikah sederhana aja karena dia uangnya sudah banyak keluar untuk pengobatan. Hampir tiap bulan ini dia harus kembali nanti ya supaya bisa nabung karena gajinya habis untuk ongkos transport untuk sewa apartemen juga di Penang, ya. Saya kasihan sama dia. Saya ingat sama suami saya dulu, papa ya seperti itulah kehidupannya, tapi saya percaya dia harus kerja. Untung bosnya tetap gaji dia tiap bulan, ya. Tapi kalau dengar-dengar dulu pernah bosnya bilang untuk ongkos transport sama apartemen mau diganti. Tapi janji manusia itu betul Pak John, janji manusia itu tidak seperti janji Tuhan. Sehingga dia tidak dapat ganti untuk ongkos transport sama apartemen, hanya potensial ganti untuk pengobatan aja. Sehingga uangnya gaji untuk ongkos transport itu ke pesawat sama mamanya, ya. Kalau pergi memang saya banyak berkumpul ini Tuhan. Tapi percaya saya selalu Tuhan dengar doa saya. Terima kasih Pak John dan semuanya. Tolong doakan Chris nanti bulan depan dia harus MRI sehingga kami percaya Chris kalau MRI-nya berhasil dia disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya cara, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Pak John Sambungan MA. Kami Ya, terima kasih Bu Indriani, kesaksian yang luar biasa, ya. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih buat peneguhan untuk firman Tuhan, ya, sudah dinaikkan doanya. Kembali kepada host kita pagi ini Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Puji nama Tuhan untuk kuasa kasih Tuhan dalam pelayanan hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA di pagi hari ini yang luar biasa dengan pujian penyembahan yang sudah dinaikkan kepada Tuhan dengan kita bersama di pagi hari ini dan firman Tuhan yang begitu indah yang menguatkan iman kita supaya kita tetap menjadi ahli waris Tuhan, kita tetap ada di dalam Tuhan walaupun segala tantangan, segala pergumulan yang dihadapi supaya kita menjadi pemenang. Kita jangan undur daripada Tuhan dalam semua pergumulan kehidupan kita dengan tema kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Biarlah 3 poin yang kita telah dengar di pagi hari ini menerima kesaksian dari Roh Kudus bersama-sama dengan roh orang percaya, menyadari dirinya adalah ahli waris, menerima janji-janji Allah ketika kita selalu ada dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan undur daripada Tuhan supaya kita menerima akan
kemuliaan Allah, yaitu menjadi mental pemenang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang menang ketika kita selalu sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan di pagi hari ini, memberkati hambanya yang setia merenungkan firman Tuhan dan membagi buat kita semua dalam pelayanan baik di pagi maupun di malam hari, memberkati keluarga besar dalam kehidupan hari lepas hari. Dan terima kasih buat Bapak Lukas Krisnanto yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, juga memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Juga, Amin. ya, amin. Juga Ibu Indriani yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini, bahkan kesaksian untuk kita semua, untuk menambah iman kita. Apa yang dialami Ibu Indriani itu menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani dalam kehidupan, dalam pergumulan, secara khusus untuk calon anak mantu Kris yang ada dalam pergumulan untuk kesembuhan yang dialami dalam semua proses yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bu Weli. Shalom. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan Ibu Weli Hokubu sebagai host. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang telah menaikkan doa perpetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti dari Kediri. Waktu disilakan Ibu Yeti. Terima kasih Bu Weli. Salam Bapak Ibu Ya, semuanya salam. terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Greg Alexandria Hill, Puri Suryajaya, Blok AH 7 nomor 28, Desa Damarsi Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday April tahun 2024.
Pastor George Sarbunan MA, dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Weli. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Mic dibuka Bu Weli. Terima kasih Pak Lukas. Ya, baik, kami sampaikan terima kasih buat Ibu Yeti dari Kediri yang telah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, perkenaannya, kita boleh ada duduk di bawah kaki-Nya untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Dan terima kasih buat hamba-Nya yang luar biasa setia dan setia dalam pelayanan baik pagi maupun malam, dalam pelayanan di gereja CLCC dan pelayanan pada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberkati oleh Tuhan baik jasmani maupun rohani bersama keluarga besar, istri terkasih, Ibu Gembala, Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga besar dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih juga buat Ibu Joyce yang telah menaikkan doa perpetik di pagi hari ini, Ibu Yeti yang telah menyampaikan akan pengumuman, Bapak Lukas yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan dan doa pembukaan doa firman Tuhan di pagi hari ini, juga Ibu Indriani dengan doa peneguhan firman Tuhan dan kesaksian. Kita semua diberkati lewat kesetiaan yang Tuhan taruh bagi kita semua. Dan kita semua yang hadir di pagi hari ini tentunya kita diberkati karena kita selalu duduk di bawah kaki Tuhan untuk menyenangkan hati-Nya, mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima doa berkat yang akan dilayani oleh hamba-Nya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dengan hormat Bapak Pendeta, waktu silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari arahkan tangan di depan layar monitor, dan aku berkata di akhir kebaktian ini sebelum kami berpisah, ya Tuhan, umat-Mu berpisah dari ruangan sub ini. Tuhan, curahkan berkat-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan dalam nama Yesus. Ibu Weli, Engkau terima kesembuhan. Ibu Yeti, Engkau terima kesembuhan. Ibu Indriani, Engkau terima kesembuhan. Menantumu Christian, terima kesembuhan. Male, terima kesembuhan. Bu Joyce, Engkau terima kesembuhan. Pak Lukas, Engkau terima kesembuhan. Ibu Sinta, Engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, Yohan Sini James, Engkau terima kesembuhan. Oh Anto, Engkau terima kesembuhan. Pak Morris, Engkau terima kesembuhan bersama dengan orang-orang yang Kau kasihi, anak, cucu, istri, suami, keturunan, semua disembuhkan Tuhan, baik fisik, keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Kami percaya kuasa Tuhan sudah menyembuhkan juga Ibu Tabita keliduan, Tuhan sudah sembuhkan juga, oh Tuhan, Pak Ari keliduan, dalam nama Yesus.
Tuhan juga sudah sembuhkan Cilinda Effendi, Tuhan juga sudah sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan juga sudah sembuhkan putra dari Ibu Ongkyo Kim, Nathan, sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan juga sudah sembuhkan orang tua terkasih kami, Bapak Bruri ya Tuhan. Tuhan juga sudah sembuhkan saudara-saudara yang kita kasihi, Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Tuhan sudah sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan, Ibu Maria, Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Maria Tan, sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan juga sudah sembuhkan sahabat-sahabat terkasih. Aku berkata semua yang hadir pagi ini, engkau diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya beruntung. Punya mental pemenang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi, bahkan diberikan kelimpahan. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Dalam nama Yesus, segala berkat yang terbaik turun atas kehidupanmu, atas anak cucu keturunanmu, atas kesehatanmu, atas keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, atas studi anak cucu keturunanmu, dalam nama Yesus, dan juga atas pelayananmu. Tuhan berkati juga Tuhan pelayanan nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, dan juga untuk tanggal 27 di tempat Ibu Yeti. Di dalam nama Yesus, kuasa hadirat Roh Kudus dicurahkan urapan Tuhan dengan dahsyatnya akan mengalir ke sana, dan pengurapan dan juga Tuhan kebangunan rohani terjadi. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, kami berkati umat-Mu, kesayangan-Mu, bangsa pilihan-Mu, orang Israel. Kami berkati mereka dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub. Berkati Engkau selama-lamanya, dan Tuhan juga memberkati yang sama dengan kami semua yang hadir di pagi ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi teman-teman semua. Memberkati Pak Lukas, memberkati Bu Joyce. Selamat pagi, pendeta semuanya. Terima kasih Bu Terima Weli. kasih Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu Weli, Bu Yeti, Bu Joyce, Pak Lukas. Terima kasih teman-teman. Bu Yani, Bu Anto, Pak Morris. Bapak Yanto, Pak Ya, Morris, semangat ya. Bu Dumiawati, Bu Sinta, Yohan Cindy. Shalom buat kita semua. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. God bless you all. Bye-bye. Bye.